Yo halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Hari ini saya akan updatekan harga Shiba Inu Coin ya guys ya. Untuk hari ini Shiba Inu Coin mengalami penurunan ya. Sekarang di angka kepala 10, di belakang koma dan nolnya masih 4. Dan kemungkinan akan menambah zero di kepala 9. Ini adalah titik dimana nanti titik terkuatnya ya. Terkuat yang bakal ditujunya. Ya, misalkan menuju ke sini paling tidak nanti ada pantulan, semoga aja ada pantulan. Misalkan ada pantulan akan kembali ke titik ini ya guys ya. Dan di titik dimana ini kita jadikan resisten aja ya. Kalau ini sudah menjadi resisten, ini ketiga kalinya bakal akan ditembus. Misalkan nanti bakal ke sini, ini harus berhasil di breakout. Kalau tidak mampu di breakout, berarti kembali lagi ke bawah di area sini ya guys ya, di kepala 8 ya. Sekitar kepala 8 guys, di area sini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, di area abu-abu sebelah sini ya, di kepala 8 yang artinya ya menambah zero ya, karena di sini saja sudah menambah zero. Itu untuk Shiba Inu ya guys ya. Dan kalau untuk Shiba Inu sendiri di time frame 4 jam ini sudah garis EMA sudah mengalami penurunan ya. Yang ditakutkan adalah dead cross ya, garisnya bersilangan. Dan ini baru skenario ya. Kalau misalkan kita lihat dari chart candle yang sebelumnya, ini ada kenaikan ya, dan kenaikan ini cukup lumayan ya, lumayan banget kenaikannya. Dan sekarang membentuk di mana lower high ya, dan di sini kan lower low, kita jadikan ini adalah lower low-nya. Dan di sini bisa kita katakan lower high, dan di sini juga lower high. Dan ini mau membentuk ke atas. Kalau misalkan ini ke atas ya, kembali lagi di sini. Paling tidak bisa di breakout ke atas ya. Kalau tidak bisa di breakout ke atas, langsung terjun ke sini ya guys ya. Kalau misalkan tidak mampir di sini dulu ya, kayak gitu. Nah, untuk Shiba Inu di time frame 4 jam seperti ini. Coba kita lihat di time frame di mana 2 jamnya nanti, atau 1 jamnya kita lihat. Kalau untuk di time frame 2 jamnya seperti ini ada kenaikan juga satu candle tapi belum jadi ya. Mau mencoba untuk mengisi di sini kan ada gap ya. Di sini ada gap ya, walaupun sedikit. Ini kita jadikan gap, mau diisi dulu. Mungkin ya nanti bakal turun sih ya. Kalau tidak mampu breakout EMA 200 ya guys ya. Kayak gitu. Kalau time frame 2 jam seperti itu, paling tidak lebih aman jangan sampai menyentuh di area ini sih. Tapi kalau menyentuh ada pantulan tidak apa-apa. Tapi kalau bisa di breakdown itu sangat bahaya. Di area ini bisa di breakdown itu sangat bahaya sekali ya, di kepala sekitar 9 ya, kayak gitu. Dan untuk di time frame 2 jam sendiri ini untuk garis EMA belum dead cross ya. Kalau kita lihat di 1 jam, nah, kalau kita lihat di 1 jam ini hampir dead cross garis EMA 200 dan EMA 50-nya ya. Hampir ya, belum dead cross kayak gitu. Nah, kalau di time frame 1 jam seperti ini ya. Dan ini banyak sekali di mana nanti titik-titik resistannya ya, dan titik supply-nya juga. Dan ini hampir mendekati titik di mana demand-nya masuk. Nah, kalau kita lihat di zoom out di time frame daily, ini masih tergolong masih jauh sekali untuk targetnya ya. Targetnya untuk turun juga jauh, naiknya juga kalau naik sih sedikit lagi bisa naik di area EMA 50 harusnya ya. Kalau bisa naik di area EMA 50 ketiga kalinya ya, ini kan sudah 1 2, ketiga kalinya harus berhasil di breakout ke atas. Kalau tidak mampu breakout ke atas, itu sangat-sangat cukup bahaya sih kalau menurut saya ya. Ini di time frame daily. Kalau untuk di time frame daily itu cukup meyakinkan ya, kalau di time frame daily seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan awalnya ada gap, tapi sudah tidak ada gap ya, karena diisi satu candle ini. Ini kita bisa jadikan ini juga imbalance ya, area imbalance juga. Dan di sini supply-nya juga ya. Ini karena satu candle panjang sekali ya. Apakah nanti untuk harganya akan kembali turun lagi di area ini ya, kayak gitu. Nanti tergantung nanti di mana Bitcoin ya. Kalau Bitcoinnya itu turun, bakal turun juga. Tapi kalau ini berhasil naik ya, kalau berhasil naik, target selanjutnya yaitu mungkin target yang paling besar ya di area sini sih.
Ini kita jadikan di mana titik resisten juga, dan di sini juga ada area supply ya di area sini. Ya, itu di kepala 2 sekitar 28 ya, 226 sampai 28 ya, sampai 2 ya bener. Sampai 28 ya, 26 sampai 28, dan sekarang itu harganya di kepala 10, dan itu hampir 2 kali lipat lebih ya, hampir 3 kali lipat kayak gitu. Itu sudah cukup cuan sekali kalau misalkan naik ya, karena kita kalau lihat di zoom out ini untuk Shiba Inu sudah cukup bottom sekali ya. Untuk di exchanger Binance itu sudah cukup bottom sekali ya, tapi belum bottom ya. Kalau untuk bottomnya itu di kepala 5. Ini saya sudah tarik garis di mana titik paling bottomnya di exchanger Binance itu di kepala 5, yang artinya ya nambah 01 ya. Tapi kalau untuk Shiba Inu itu cukup lumayan, mungkin tidak terlalu bahaya ya, walaupun nanti menuju ke bottom di area 5 ini kalian masuk di sini itu untuk lossnya setengahnya sendiri, misalkan 1 juta kalian lossnya itu 500.000, masih ada 500.000, jadi tidak hangus-hangus banget ya. Tapi kalau untuk profit itu cukup lumayan, bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Tapi saya tidak menyarankan ya, ini belum ada konfirmasi ataupun sinyal untuk breakout ke atas ya. Ini karena dimana ini untuk garis EMA 50-nya belum bisa di breakout kayak gitu. Nah, dan ini juga kalau kita bilang di area sini ya, di atas 9 ya, kepala 9 ini kita bisa jadikan area sideways ya, dimana ini bisa dikatakan nanti misalkan ada imbalance di sini dan demand di sini, berarti ini adalah area akumulasi ya guys ya, akumulasi para whales ya, mungkin kayak gitu. Kalau misalkan ini ada candle satu panjang, berarti ini adalah area akumulasi. Dan kalau misalkan ada satu candle yang panjang naik ya, saya hapus dulu biar gambarnya bersih. Kalau misalkan di time frame daily ini ada satu candle panjang ya, mungkin ya bisa membreakout area EMA dan bisa breakout juga di area resisten sebelah sini, ya. Itu cukup bagus ya. Dan kalian jangan terkecoh untuk masuk dulu, kita lihat dulu, nanti pasti akan ada koreksi, candle berikutnya bakal koreksi, itu juga bisa tunggu lagi, tunggu nanti demandnya seperti apa dan marketnya seperti apa ya guys ya, dan kita lihat koreksinya nanti sampai mana. Tapi juga bisa tanpa koreksi juga bisa, ini candle panjang terus closing langsung candle pump lagi, ini juga bisa guys ya. Tapi lebih baik tunggu satu candle dulu sih, atau tunggu momen-momen koreksi ya, atau paling tidak kita mungkin bisa gariskan di sini. Mungkin area abu-abu ini adalah titik dimana nanti koreksinya, misalkan Shiba Inu bisa pump ya, terus koreksi ya, kita jadikan ini adalah area resistennya. Kalau misalkan ini tumpuannya yang paling kuat di sini dan ada pantulan, itu berarti tanda-tanda kalian bisa masuk kayak gitu ya. Jadi jangan terkecoh dulu, oke? Karena ya ini Bitcoin ya bisa dimanipulasi untuk harganya, bisa terkecoh. Nah, untuk Shiba Inu seperti ini dulu ya guys ya. Ini masih lumayan, beberapa hari lagi mungkin ya, butuh waktu yang enggak sebentar ya. Tapi ini kalau untuk Shiba Inu ini cukup sangat deg-degan lah pokoknya ini, karena ini kalau kita lihat di candle ini, waduh ini kayaknya sudah bottom sekali nih. Ini kalau di exchanger Binance ya, wah ini sudah bottom sekali nih. Mungkin banyak orang menunggu di mana nanti titik bottomnya ya. Kalau misalkan bisa dump aja di area sini di kepala 5 ya, dengan harapan banyak orang, wah ayo dump lah di kepala 5 ini, pasti banyak demand yang masuk ya. Seperti retail pun pasti banyak yang masuk di area sini, karena di area sini adalah mungkin mereka mengira ini sudah murah banget, diskonnya sudah cukup banyak, waktunya kita masuk. Nah, walaupun mungkin bisa turun lagi ya, tapi ini bisa kita jadikan nanti di mana demand masuk di area sini tuh cukup banyak ya, karena ya semua orang mengira ini udah murah ya. Trader pun wah ini sudah saatnya nih, wah ini murah nih, kita masuk aja nih, nanti bisa cut loss kalau misalkan turun. Tapi kalau untuk
Untuk pumpnya ini bisa jauh banget. Nah kayak gitu ya. Untuk Shiba Inu seperti ini ya. Ini cukup menarik sih untuk Shiba Inu ini karena sudah di area bottomnya itu candlenya itu sangat seksi ya. Koin micin banget kalau candle kayak gini ya. Saya suka banget ya kayak gini. Pump terus dump ya. Dump sideways 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 lama di area sini juga mainnya. Terus langsung pump lagi dan jauh banget ya pumpnya. Terus dump lagi dan ini masih sideways di area sini. Mungkin di atas kepala 9 ya. Sidewaysnya ya. Kalau dulu itu di area kepala 5 ke atas ya. Kepala 5 ke atas sampai 9 lah ya. Belum kill zero. Nah kayak gitu. Nah untuk Shiba Inu seperti ini dulu guys. Mungkin bagi kalian yang tahu tentang informasi Shiba Inu, silahkan kalian tuliskan di komentar ya guys ya. Ataupun fundamental ataupun technical analisa kalian bisa tambahkan, karena saya juga butuh belajar dari kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.